Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah billahi rabbil wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Yaqulu Rabbuna ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa aqim as-sayyi'ata hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin wa Yang terhormat Bapak Ibu dosen Universitas Muhammadiyah Magelang, guru kami, dosen kami yang semoga tetap senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan usia yang panjang, dengan keberkahan, berkah ilmu, berkah usia, berkah harta, berkah keluarga. Amin ya rabbal alamin. Seluruh keluarga besar, karyawan, sivitas keluarga besar Universitas Muhammadiyah Magelang, dan tak lupa teman-teman mahasiswa, mahasiswi Unimah rahimani wa rahmakumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan terlebih dahulu rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini semoga penuh dengan keberkahan, berkahnya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita untuk bisa senantiasa menyuruh iman dan takwa di kesempatan pagi hari ini. Saya yakin tadi pagi kita sama-sama berdoa saat bangun tidur dengan alhamdulillah dari ahyana wa adama amatana wa ilaihi nusyur. Artinya kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk memperbaiki amalan-amalan yang barangkali kemarin masih ada yang kurang. Hari ini kita diberikan hidup kembali, masih diberikan kesempatan untuk menambah amalan, untuk memperbaiki amalan, untuk mengevaluasi amalan, yang tentu tidak setiap orang diberikan kesempatan yang demikian. Bahkan tidak sedikit yang hari ini pun tidak bangun kembali. Jadi setelah tidur tidak bangun kembali. Apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti semua kesempatan sudah selesai, semua rezeki sudah terselesaikan. Inna kalan tamut hatta tastakbila rizqah. Kamu tidak akan mati melainkan Allah sempurnakan rezeki. Jadi rezeki ilmu sudah Allah sempurnakan, rezeki harta sudah Allah sempurnakan, rezeki kesehatan, rezeki usia, semuanya rezeki itu sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita masih hidup, ya berarti masih ada, semoga banyak rezeki yang masih menanti di depan kita semuanya. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan semoga kita semuanya bagian dari umat yang kelak semoga mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa mahasiswi yang dirahmati Allah, doa pagi hari yang sering kita baca, raditu billahi rabban. Ya, coba bersama-sama. Raditu billahi rabban wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Coba kita renungi, ya. Ini doa yang sangat luar biasa kalau kita mau memahami betul. Raditu billahi rabban, aku ridho Allah sebagai Rabb. Rabb itu zat yang maha mengatur.
bukan semata-mata artinya aku ridho Allah sebagai Tuhan, bukan semata-mata itu. Ketika kita mengatakan raditu billahi robba, aku ridho Allah sebagai zat yang maha mengatur, berarti aku ridho hari ini aku mau diatur sama Allah, apapun saya ridho. Saya mau diatur oleh Allah hari ini mendapatkan kebahagiaan, aku ridho. Hari ini aku mau diatur mendapatkan kesedihan, aku ridho. Hari ini aku mau diatur sama Allah mendapatkan musibah, aku ridho. Hari ini aku diatur sama Allah mendapatkan nikmat, aku juga ridho. Dipertemukan dengan teman yang baik, aku ridho. Ditemukan dengan teman yang kurang baik, aku juga ridho. Ya, dipuji oleh dosen, aku ridho. Dinasihati oleh dosen, aku juga ridho. Hatta sampai kita jatuh pun, ya semoga tidak, alhamdulillah, jatuh dari motor pun ridho. Kenapa? Kita pagi hari mengucapkan raditu billahi robba, artinya aku ridho Allah sebagai zat yang mengatur. Aku mau diatur sama Allah, apapun aku ridho. Ini kata kunci. Dan ridho Islam sebagai din kita, ridho Islam sebagai agama kita, Rasulullah SAW sebagai nabi kita. Ketika kalimat ridho itu sudah mengawali dalam hati kita di pagi hari, karena memang wasabbihuhu qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurub. Ya, bertasbihlah kalian kepada Allah sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Ini waktu yang tepat untuk kita berzikir kepada Allah, bertasbih kepada Allah, bertahmid kepada Allah, bertakbir kepada Allah dengan serangkaian banyak zikir pagi sore. Buku kecil yang mungkin sebagian kita punya, coba itu dibaca. Maka kalimat raditu billahi robba ini kita sudah lantunkan di pagi hari sebelum matahari terbit, agar menghadapi waktu sampai sore hari nanti. Allah mau ngasih kita apa ya? Allah mau mengatur kita apa ya? Apakah hari ini kita akan menemu uang atau kehilangan uang? Hari ini kita mau dibahagiakan oleh teman kita atau disakiti sama teman kita? Saya ridho ya Allah. Keinginan yang sudah kita tulis, target yang sudah kita tulis, harapan yang sudah kita tulis hari ini, kalau hasilnya tidak sesuai dengan apa yang sudah kita tulis, kita akan ridho. Kenapa? Kita memahami makna ridho itu. Aku modal 100.000, biasanya untung 50, bismillah, aku harus untung 50. Ternyata sudah modal 100.000, dapat untungnya cuma 25.000. Ya Allah, saya ridho. Ini yang membuat kita tidak akan pernah stres. Ini yang membuat kita tidak ada istilah kalimat kecewa. Ini yang membuat kita tidak ada kalimat suudon, baik kepada sesama manusia, apalagi kepada Allah, karena ridho. Allah itu kalau mau memberi sesuatu yang baik, belum tentu dengan cara yang baik. Karena menurut Allah itu baik. Saya ulangi, Allah itu kalau mau memberi sesuatu yang baik kepada kita, belum tentu dengan cara yang baik. Tapi menurut Allah itu yang terbaik, walaupun menurut manusia bukan yang terbaik. Contoh, ada seorang pasien masuk jam 2 siang. Bagian gizi, distributor gizi
itu sudah keluar dari bangsal jam 1:30 untuk memberi makan semua pasien. Otomatis pasien yang masuk jam 2 belum dapat makan. Oke. Oleh perawat bangsal diteleponkan gizi, ini ada pasien baru, ya, mohon dikirim makan. Oh iya, siap, setelah nanti cuci piring. Yang bagian distributor ini mencuci piring. Ternyata setelah mencuci piring lupa untuk memberi makan. Ditunggu sampai jam kurang lebih menunjukkan 3:30. Gizi ditelepon lagi, Mbak, gimana? Ini pasien belum dapat makan dari tadi siang jam 2. Astagfirullah, saya lupa, Mbak. Maaf, saya lupa. Ini kesalahan fatal. Ya, kesalahan fatal menurut manusia. Oke, saya garis bawahi dulu. Sesuatu yang berjalan atas ketidaksengajaan, berarti di situ ada campur tangan Allah. Sesuatu yang berjalan atas ketidaksengajaan, berarti di situ ada campur tangan Allah. Manusia tidak mempunyai kemampuan di situ. Walaupun nanti di situ ada manusia yang siap untuk disalahkan, ada manusia yang siap untuk dinasihati karena tidak sesuai SOP, karena tidak sesuai dengan kinerja, karena tidak sesuai dengan tugas yang diberikan. Baik, makanan sampai diantar ke bangsa. Sebelum makanan itu dimakan, dokter spesialis fisik, Ibu sudah makan atau belum? Belum, dokter, sejak tadi siang. Alhamdulillah, bagus. Ini ada obat Ibu yang memang harus dimakan Ibu sekarang, yang memang jangan dikasih makan dulu perutnya. Sudah ngosongkan perut berapa jam, berarti 2 jam ada. Bagus. Obat ini akan bekerja dengan luar biasa dengan izin Allah. Bismillah, dimakan. Coba, kalau tadi Ibu itu sudah makan, berarti obat ini harus dimakan jam kurang lebih jam 6 atau jam 7 malam. Ternyata takdir berkata lain, ya, Ibu ini segera mendapatkan pertolongan agar obat itu dimakan segera hari ini, jam ini. Apa yang menurut kita buruk? Ya, tapi ternyata belum tentu buruk untuk kita. Tahun kemarin ada pasien jantung yang oleh dokter disampaikan, Ibu nanti berangkat hajinya pakai kursi roda nih, karena kalau orang sakit jantung itu kan jalan berapa meter aja sudah ngos-ngosan, ya, dan saya merasakan itu. Pakai kursi roda dan ini obatnya untuk 40 hari. Baik, sampai di Jeddah kursi roda itu hilang. Ya, sampai di Jeddah kursi roda itu hilang. Walhasil apa? Telepon dulu. Ini kursi rodanya kok hilang? Oleh saudaranya menasihati, udah nggak apa-apa, ridho saja. Kebetulan saudaranya satu ruangan dengan saya. Udah ridho saja. Kalau hilangnya kok tanpa sengajaan, dan apalagi itu di rumahnya Allah, bismillah, nggak apa-apa. Ya, nanti gimana tawafnya, nanti gimana sa'inya, bismillah, yakin aja. Ya, bukan keinginan kita. Sekali lagi, sesuatu yang tanpa kesengajaan, berarti di situ ada campur tangan Allah yang luar biasa. Setelah itu, si ibu ini tawaf dengan jalan kaki.
sa'i dengan jalan kaki, ya, kemana-mana dengan jalan kaki. Satu rukun ibadah di rukun yang lain telah ditepati semuanya dengan luar biasa sempurna. Hari ke-15 ibu ini mengatakan sama anaknya, "Nduk, ibu tak raksah di Mekah dhisik," maksudnya di Masjidil Haram dulu. Ibu tak sholatnya di hotel saja karena ibu sudah capek. "Oh iya Bu, tidak apa-apa." Karena sudah kecapean. Karena sudah kecapean, dan di di hotel saja. Ketika anaknya mau keluar dari hotel, dibukalah pintu hotel tersebut. Ternyata kursi roda itu sudah ada di depan hotel. Allah itu maha tahu kapan kebutuhan hambanya. Ya, Allah maha tahu kapan kebutuhan hambanya dengan kursi roda itu. Maka di saat hamba itu butuh, Allah berikan itu kursi rodanya. Seolah-olah Allah tuh ingin aku ingin kamu tawafnya pakai kaki. Aku ingin kamu sa'inya tuh pakai kaki. Aku ingin kamu ibadahnya di setiap satu ibadah ke ibadah yang lainnya itu betul-betul pakai kaki. Jadi suatu saat ketika kita mendapatkan ujian dari Allah, awali dengan raditu billah, ya Allah aku ridho. Karena ada sesuatu di depan sana yang kita tidak tahu. Supaya hadir dalam diri kita apa? Menerima. Hadir dalam diri kita husnudzon akan takdir yang Allah berikan. Bapak Ibu dosen, mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini untuk mengawali pagi hari kita, ya, semuanya dengan kalimat raditu billahi robban. Aku ridho Allah sebagai zat yang mengatur. Jadi kita siap untuk diatur sama Allah. Hari ini apa, hari besok apa, hari berikutnya apa. Kalau sudah ridho, bismillah, semuanya akan baik-baik saja, walaupun dalam keadaan tidak baik. Tapi kalau sudah ridho, insya Allah itulah yang terbaik. Mari kita masuk pada kajian pada pagi hari ini. Saya mulai dari surah Al-Mu'minun ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'tuna ma ataw qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Walladzina, dan orang-orang yang yu'tuna memberikan ma atau apa yang telah mereka berikan, ya, wa qulubuhum wajilah, tapi hati mereka itu ketakutan. Annahum ila rabbihim raji'un, karena mereka tahu bahwa mereka nanti akan kembali kepada Allah. Ya, ini dalam satu tafsir. Para sahabat itu ketakutan, ya, atas apa yang mereka lakukan dari ibadah sholatnya, zakatnya, sedekahnya, puasanya, dan seluruh amalan apapun yang telah dilakukan itu takut kalau nanti diterima sama Allah apa enggak ya, gitu loh. Ya. Karena nanti kita semuanya akan kembali kepada Allah. Dan saya jadi ingat akan kisah Abdurrahman bin Auf yang sedekahnya beliau luar biasa. Bahkan satu ekor unta saja sekian gram emas, sekian kilo emas. Padahal beliau bersedekah sekian puluh unta. Kemudian mendapatkan kabar dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, wahai Abdurrahman, engkau ini masuk surganya dengan merangkak. Coba, Abdurrahman bin Auf yang sedekahnya itu sudah triliunan mendapatkan kabar engkau masuk surganya merangkak. Yang itu membuat beliau akhirnya menangis dan menambahkan sedekahnya kembali. Sampai para istri Nabi SAW
itu juga yang menanggung beliau sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa ketakutan Abdurrahman bin Auf, walaupun sudah dijamin masuk jannah, itu dengan merangkak. Apalah kita yang masuk surganya belum jelas. Siapalah kita yang jaminan surganya saja belum tentu ada nama kita. Sholatnya saja barangkali kita juga belum jelas. Ini sebagai muhasabah untuk saya juga. Ya. Kalau para sahabat radhiyallahu anhum itu kan masya Allah sudah ada radhiyallahu anhumnya. Itu aja masih ketakutan. Diterima enggak ya? Diterima enggak ya? Sampai Aisyah radhiyallahu anha itu bertanya, ya Rasulullah, apa yang membuat mereka takut? Ya, di sini dikatakan, apakah mereka itu berzina? Apakah mereka itu mencuri? Tidak, kata Rasulullah. La ya binta Siddiq, wahai anak Abu Bakar As-Siddiq, gitu ya. Walakinnahum, akan tapi mereka alladzina yasumuna wa yusalluna, mereka semuanya itu rajin sholat, rajin puasa, wa yatasaddaquna, rajin bersedekah, wa hum yakhafuna, tapi mereka takut alla yuqbala minhum, kalau amalannya itu tidak diterima sama Allah. Di saat ada manusia yang pede amalannya itu sudah cukup, aku sudah cukup 5 waktu, sudah jamaah, keren dong. Aku sudah umroh sampai 5 kali kok, keren dong. Wah, aku tuh kemarin sudah korban 1 kambing, keren dong. Aku sudah sedekah berapa? 10.000, lumayan loh. Jumatan infaknya 10.000, keren dong. Kita malu kalau sudah membaca sirah Nabi dengan amalan para sahabat yang begitu luar biasa. Mereka saja masih khawatir akan diterima apa tidaknya amalan, padahal sudah ada label jaminan masuk surga. Abdurrahman bin Auf yang termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga, yang kemudian masih takut dengan jaminan masuk surganya karena masuk surganya merangkak. Kita yang belum jelas masuk surganya, wallahu a'lam bishawab, walaupun kita juga terus berdoa, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah, gitu kan? Itu sudah merasa kadang-kadang paling banyak amalannya. Kenapa nggak tertarik dengan sholat rawatib? Karena merasa wajibnya sudah cukup, sehingga nggak tertarik untuk sholat rawatib. Kenapa nggak puasa Senin Kamis? Karena sudah merasa cukup. Kemarin aku puasa Ramadan. Puasa Ramadan 30 hari mampu ya semuanya ya? Iya, semuanya mampu ya? Iya. Yang perempuan semuanya lengkap kemarin 30 Ramadan. Kecuali libur ya. Oke, kalau Anda nggak ada libur, kira-kira mampu nggak 30 hari? Mampu. Oke, berarti di luar Ramadan, di luar bulan Ramadan, Senin Kamis mampu dong. Kan cuma 2 hari. Kalau 30 hari mampu, berarti 2 hari. Oke, bapak-bapak, mas-mas. Kemarin puasa 30 harinya lengkap ya? Lengkap. Berarti Senin Kamis mampu kan? Cuma Senin sama Kamis aja kok. Kalau nggak mampu setiap pekan, ya sudah ambil pekan pertama saja. Khusus pekan pertama Senin Kamis. Atau kalau nggak mampu lagi, pakai 3 hari pada pertengahan bulan Hijriah, Ayyamul Bid namanya. Ini dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ya khafuna alla yuqbala minhum, mereka takut amalannya itu nggak diterima. Ulaika alladziina yusari'una fil khairat, mereka itu orang-orang yang kalau ada kebaikan itu bersegera. Wa hum laha sabiqun, ya. Dan mereka selalu terdepan dalam kebaikan. Kalau kita nggak pernah melatih, mulai dari yang kecil-kecil,
Sering saya contohkan yang remeh, amalan harian rawatib saja sudah. Ini nanti Jumatan kita uji, coba siapa yang nanti Jumatannya ngantuk, atau yang Jumatannya malah ngobrol, atau yang Jumatannya malah membelakangi khotib. Ya, ada kesana membelakangi khotib. Bahkan di beberapa banyak masjid itu kan kadang-kadang khotibnya khotbah, jamaahnya pada hadap ke jalan. Itu sambil merokok loh itu, sambil ngobrol loh itu. Sayangnya nggak diterjemahkan masalahnya, ya kan? Coba kalau diterjemahkan siapa namanya Bilalnya itu mau menerjemahkan itu kan luar biasa. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Kan kami karena nggak paham, jadi ya tetap ngomong aja gitu. Ansitu, dengarkan, ini khotibnya mau khotbah. Wasma'u, ansitu pada diri semuanya. Wasma'u, dengarkan, ya. Rahimakumullah, niscaya kalian akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya karena nggak dipahami, akhirnya pada ngobrol, yang tidur ya tidur gitu. Apalagi khotibnya, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Sudah tambah ngantuk. Ya. Alhamdulillah saya kalau jadi khotib nggak pernah pelan gitu, mesti saya lantang aja masih banyak yang ngantuk kok, gitu kan. Dan saya nggak tadi ngalih-ngalih untuk nabrak mereka yang duduk di teras sambil ngobrol, saya nggak tadi ngalih-ngalih. Tetap karena apa? Untuk kebaikan dia, supaya Jumatannya itu bernilai. Ya kalau imamnya berkhotbah kok bermain kan fakot laugauta, kamu sia-sia itu Jumatannya. Ini perkara kecil dulu saja, dimulai dari mahasiswa Unimah memberi contoh ketika Jumatan di rumah, itu menjadi contoh Jumatannya itu di shop pertama, kedua, ketiga dulu. Yang mahasiswi menjadi contoh ketika sholat itu berada di masjid, memberi contoh terdepan dalam dakwah di kampungnya, aktif di keremajaan masjid, aktif di keremajaan taruna. Yang belum bisa baca Quran didata, yuk tak ajari Al-Quran. Ini membangun amal ini. Jadi dakwah nggak harus berada di mimbar begini, tidak harus. Kemampuan apa yang panjenengan miliki, ambil di situ perannya. Yang kecil-kecil dulu saja. Ya, rawatibnya. Coba membiasakan rawatib, ya, baru kemudian latihan sholat puasa Senin Kamis. Kalau Senin Kamis belum kuat, Seninnya dulu, ya, nanti baru pekan depan Kamisnya, tidak apa-apa. Baru nanti kemudian Senin Kamis, terus seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akhirnya para sahabat tadi yang ketakutan amalannya tidak diterima tadi, ini kan menjadikan pelajaran bagi kita semuanya. Lah kalau para sahabat yang jelas seperti itu aja takut, menurut apalagi kita? Amalan kita itu apa sih? Gitu. Sholat itu tadi subuh itu saya jamaah apa enggak ya? Hari ini kita di pagi saya baca Al-Quran apa enggak ya? Kayaknya kok amalan saya dari usia sampai sekarang ini kok kayaknya kok masih banyak yang bolong ya. Waktu saya tuh habis di depan HP, waktu saya tuh habis di ngobrol dengan teman-teman, nongkrong dengan teman-teman. Abdurrahman As-Sa'di itu sampai mau membeli waktunya orang yang duduk-duduk loh. Ketika beliau berjalan-jalan kemudian melihat orang nongkrong itu sambil dikatakan, hei, andai waktu kalian bisa dibeli, saya beli, agar saya ada tambahan waktu untuk menuntut ilmu. Saking mahalnya waktu itu, kalian cuma ngobrol aja,
cuma nongkrong aja. Waktu kalian habis di kafe-kafe, waktu kalian habis di angkringan, waktu kalian habis di alun-alun. Hiburan itu ada waktunya, ngobrol itu ada waktunya, nongkrong itu ada waktunya. Kalau sudah diberi waktu, berikan waktu yang lain untuk ibadahnya. Beri waktu untuk Allahnya. Al-Quran juga butuh waktu. Al-Quran itu minta waktu juga. Al-Quran minta waktu tidak kita kasih. Giliran WA minta waktu dikasih banyak. Giliran Facebook dikasih waktu minta banyak. Giliran YouTube minta waktunya dikasih banyak. Giliran TikTok minta waktu dikasih banyak. Al-Quran minta waktu baru 1 lembar sudah amot. Berarti ini saksi kita. Ada sesuatu ini, ya. Nah, sesuatunya apa? Kita kaji nanti, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada 2 keadaan, ya. Apa 2 keadaan setelah kemarin kita berjibaku dengan bulan Ramadan, ya? Yang insya Allah saya yakin hampir semuanya ringan betul kita beribadah, menjalankan ibadah. Karena memang betul-betul Imam Syafi'i mengatakan syaitan itu sulsilatis syayatin. Setan itu dirantai betul-betul makna hakiki, bukan makna kias. Ya, wasufidati syayatin dalam riwayat yang lain, dalam matan yang lain, setan itu dibelenggu. Imam Syafi'i mengatakan betul-betul makna hakiki. Sehingga karena setan dibelenggu, betul-betul ibadah Ramadan itu ringan. Setelah kemarin kita berjibaku dengan Ramadan yang begitu mudah ibadahnya, yang tidak pernah sholat isya di masjid akhirnya sholat isya di masjid karena ada tarawihnya, yang tidak pernah subuhan di masjid akhirnya subuhan ke masjid karena sebelumnya sudah diawali dengan sahur, ya, yang tadinya tidak pernah ibadah duha karena ada ibadah duha, Al-Qur'annya karena ada target menghatamkan Al-Qur'an terus begitu mudahnya. Tapi setan itu dilepas malam takbir. Tuh dilepas rantainya itu malam takbir itu. Iya, sudah. Wah, luar biasa. Kembali, ya, kembali kepada anda-andanya, anggota-anggotanya. Nah, kita mau saja dikerjai sama setan, ya. Padahal setan itu nggak punya tanggung jawab. Karena tadi syaitan qala lil insani kfur falamma kafara qala inni akhafu Allah rabbal alamin. Ketika syaitan menyuruh manusia untuk kufur, ya, manusia untuk jangan mengerjakan sholat, manusia disuruh, yang perempuan disuruh nggak usah pakai jilbab, disuruh untuk menjauh dari ibadah, manusianya mau. Falamma kafara, ketika manusia sudah mengikuti dengan kekafirannya syaitan tadi, qala, syaitan mengatakan, ini akhafullaha rabbal alamin. Loh, aku aja takut sama Allah kok. Setan itu takut tuh sama Allah. Salah talumuni walumu anfusakum, jangan salahkan aku, salahkan dirimu sendiri. Oh, dasar setan, nggak tanggung jawab. Manusia sudah melakukan malah ditinggal, habis itu nggak tanggung jawab. Loh, setan itu takut tuh sama Allah itu. Manusia hanya digiring aja, sudah melakukan, ya sudah, kamu tanggung jawab sendiri. Manusianya mau aja diatur begitu. Ingat 2 keadaan itu. Ada 2 keadaan, apakah kita sama dengan Ramadan atau justru jauh dari amalan Ramadan. Nah, ini hati-hati sekali, ya. Bi'sal qaum la ya'rifuna Allah haqqan illa fi syahr Ramadan. Seburuk-buruk orang itu yang tidak mengenal Allah kecuali hanya bulan Ramadan. Artinya sejelek-jelek orang itu yang solehnya hanya di bulan Ramadan. Ya, inna sholihah, sesungguhnya orang yang sholih yajtahidu wa yata'abbadu kullas sana kullaha as-sanata kullaha. Karena orang yang sholih itu akan bersungguh-sungguh beribadahnya, itu bersungguh-sungguh itu sepanjang tahun, sepanjang bulan, tidak pandang mau Ramadan atau tidak. Ramadan itu sebagai apa? Sebagai madrasah saja.
untuk bekal 11 bulan gitu. Nah, kalau ada orang yang solehnya hanya di bulan Ramadan, itu bisa dikatakan apa? Seburuk-buruk orang. Karena setelah itu nanti kembali liar lagi, Al-Qurannya ditutup lagi, jamaahnya nggak ada lagi. Ya, yang tadinya bicara kotornya bisa direm, setelah Ramadan bicara kotornya los, ya, nggak terkontrol lagi, nggak ada ketakutan kepada Allah lagi. Sabarnya bisa ditahan ketika Ramadan, ketika di luar bulan Ramadan sudah nggak sabaran lagi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, fungsi setiap kita mengajarkan majelis ilmu itu adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Ya, kalau kualitas ibadah kita kepada Allah itu baik, insya Allah nanti akan diberikan kualitas dalam kehidupan sesuai dengan usia kita. Usianya pelajar, usianya mahasiswa, ya Allah berikan kemudahan kalian di dalam belajar, di dalam memahami ilmu. Ya, usianya orang tua yang sudah mempunyai anak, ya Allah berikan kemudahan di dalam membangun rumah tangga, rezekinya dilancarkan. Ya, rezeki untuk membiayai sekolah, rezeki untuk kebutuhan sehari-hari. Terus, ya sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen pun juga akan dimudahkan dalam hal yang lain. Ketika apa? Ketika dalam majelis ilmu itu betul-betul bisa mencapai target mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan nilai kualitas ibadah. Dan Ramadan itu menjadi madrasah kita. Kadang-kadang masih di bulan Syawal yang artinya bulan peningkatan, tapi sudah melempem. Isya'nya sudah hari pertama itu sudah nggak isya'an di masjid. Subuhan hari pertama sudah nggak subuhan di masjid. Sudah hilang semangat itu. Bahkan Al-Quran sudah libur karena ada halal bihalal terus. Jadi nggak sempat membaca Al-Quran. Coba yang puasa Syawalnya sudah lengkap, atau masih ada, ini sudah nggak Syawal lagi, sudah masuk Dzulqa'dah ini. Ya, gimana mau puasa Syawal Ustaz? Halal bihalal terus kok gimana? Ya, sudah lihat, sudah sahur kenapa halal bihalal, sudah sahur halal bihalal, sudah sahur halal bihalal. Kan sudah terlalu banyak halal bihalal. Ya kalau saya jawabnya kayak nggak tahu makan aja, gitu kan? Kan sudah pernah makan. Halal bihalal makanannya apa? Paling ayam goreng, sudah pernah. Ya, udah nanti sahurnya ayam goreng itu aja. Ya. Ka'ab radhiyallahu anhu mengatakan, "Man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, wa huwa yuhadditsu nafsah, dan terbetik di dalam dirinya, idza aftara min Ramadan lam ya'sillah." Terbetik di dalam hatinya. Jadi orang yang puasa Ramadan dan terbetik di dalam hatinya, nanti setelah tidak Ramadan, gitu ya, setelah bulan Ramadan, saya tidak akan maksiat kepada Allah. Dakhalal jannah, dia akan masuk jannah. Bi ghairi masalah, tanpa masalah, wala hisab, tanpa hisab. Wa man shoma Ramadan, dan barang siapa yang puasa bulan Ramadan, wa huwa yuhadditsu nafsahu, dan dia mengatakan dalam dirinya, idza aftara, nanti setelah Ramadan, asarabahu, nanti saya akan maksiat lagi. Sekarang maksiat saya libur dulu, nanti saya maksiatnya setelah Ramadan lagi. Fasyamu alaihi mardud, maka puasanya tertolak. Hari ke-21 saya didatangi 5 preman. Pertamanya ditelepon 1 preman. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang Ustaz Wonto, ini benar. Ustaz, saya dapat nomor, saya lupa dari takmir atau dari karyawan PKU, saya lupa itu. Ya, WA saya dapat nomor untuk menghubungi Ustaz. Bila manakah saya bisa bertemu dengan Ustaz gitu. Iya kan Mas, ketemu di PKU saja.
Akhirnya ketemuan di backup. Yang telepon 1 orang, yang datang 5 orang. Itu tatonan, kotor badannya, mulutnya masih bau komer, ya biasa karena memang peminum komer kan. Ustaz, Jumat yang lalu saya mendengarkan khutbah jenengan tentang Allah itu akan mengampuni dosa orang yang bertaubat. Benarkah itu Ustaz? Benar Mas? Iya. Saya ulangi ya Mas. Saya ulangi. Kata dikuminatan di kamala dan balam. Orang yang bertobat dari dosa itu seperti tidak punya dosa. Kalau begitu Ustaz, bagaimana cara kami harus bertobat? Kami ini orang yang penuh dengan maksiat dan kami sepakat, kami sudah ngobrol dengan itu semuanya, dan saya ceritakan isi khutbah kemarin yang Ustaz sampaikan waktu khutbah Jumat, dan teman-teman yang mau saya ajak baru ini Ustaz. Saya sampaikan lagi, Mas, ini hanya di bulan Ramadan atau seterusnya? Bismillah Ustaz, seterusnya. Baik, kalau begitu ya sama-sama kita mengakadkan diri kepada Allah, ya, memperbarui dengan syahadat, ya, memperbarui dengan air wudhu, ya, nanti dengan sholat berjamaah kita, sholat zuhur di masjid berjamaah, kemudian kelima-limanya saya kasih hadiah buku saya, sholat untuk pemula. Kemudian saya tuntunkan di buku saya itu ada buku sakunya yang sholat, baca rukuknya sendiri, sujudnya seperti apa, saya tuntun. Ketika saya menyampaikan demikian, mereka nangis semuanya karena mereka punya anak dan istri. Ya, selama ini bergelimangan dosa, selama ini bergelimangan maksiat, selama ini bergelimangan waktu yang begitu habis untuk apa? Untuk ngobrol, untuk nongkrong, untuk maksiat. Ya. Nah, antum semuanya yang mahasiswi khususnya ini, ya, orang tua kalian berjibaku, peras keringat, banting tulang untuk mencari rezeki supaya bisa membayar kuliah kalian, ya. Maka jangan pernah membuang waktu kalian hanya untuk sekedar ngobrol habis, ya. Sedangkan waktu ngobrol itu bisa untuk menulis buku, bisa untuk menulis tugas, bisa untuk membaca materi yang besok akan dikerjakan. Itu nilai berkahnya banyak. Andai kalian tahu harganya mahal, betapa mahalnya harga waktu. Ini saya kalian kalau mau diajak ngobrol itu mesti tidak mau. Maaf, saya mau selesaikan tugasnya dulu. Nanti kalau sudah tugas selesai, saya akan, yuk kita mau main kemana yuk. Karena kita juga butuh refreshing. Ya, alhamdulillah dengan izin Allah 5 orang itu sampai sekarang masih istiqomah. Ya. Dan mereka alhamdulillah kemarin kita kawal masih selesai puasa 6 Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Alhamdulillah dengan izin Allah. Jangan kalah. May yahdihillah fala mudhillalah. Allah tuh kalau sudah ngasih hidayah, yang lain lewat. Ya. Mungkin sholatnya baru, ya, tapi dosanya yang lain sudah dihapus oleh Allah. Ustaz, apakah saya harus mengkodok puasa saya, Ustaz? Saya katakan tidak usah. Kemarin maksiat kalian, sekarang taubati semuanya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Saya nggak pernah sholat sekian puluh tahun, apa harus saya kodok? Ustaz, nggak usah. Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Bertobatlah dengan sungguh-sungguh, ya, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan menyayangi kamu. Gitu. Jadi siapa di antara kita yang sudah niat Ramadan akan kembali maksiat, naudzubillah, ya, hati-hati, urungkan niat itu. Ya, niatkan untuk kembali membangun bulan Ramadan. Jadi rasanya seperti bulan Ramadan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, kembali kepada Ramadan lagi. Ya. Nah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma nastati'u qiyamal lail
mengapa kami tidak bisa melakukan sholat malam? Nah ini yang tadi pertanyaan di awal, kenapa sih kok kita kok mudah maksiat, kenapa mudah malas, ya kenapa kok nggak mudah tertarik untuk terpanggil setiap amalan kebaikan. Sholat kita kok belum bisa merasakan manis, ya sholat asal sholat seperti debok jatuh gitu ya, debok pisang jatuh itu lo tahu kan, bubak itu kan. Jadi kayaknya sholat kita tuh dari gerakan satu ke gerakan yang lainnya itu kayak nggak serius, kayak biasa saja gitu loh. Jadi sholat ya nggak ada kesemangatan sholat. Ya takbir, rukuk ya rukuk sudah. Jadi ketika rukuk itu juga nggak disempurnakan punggungnya, kakinya juga nggak disempurnakan ketika tahiyat ya asal tahiyat gitu. Bahkan dalam setiap bacaan doa Al-Fatihah juga nggak ada perenungan di situ. Bahkan pikirannya kemana-mana, padahal pikiran kemana-mana itu sesuatu yang wajar. Nggak mungkin kita khusyuk, ya nggak mungkin kita bisa khusyuk 100%. Tapi kan kita belajar untuk khusyuk, ya kan? Kita belajar untuk khusyuk. Coba apa yang menyebabkan itu semuanya? Rasulullah menjawab, dikarenakan dosa-dosa kalian yang telah menghalangi kalian. Ya, kemarin ada tugas yang dapat tugas dari Pak Zuhron, sudah rajin ibadah tapi masih sering gagal. Ada yang dapat tugas itu? Saya katakan innallaha la yahrumu rizqa bidzambi yusibu. Itu sabda Nabi. Jadi Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yahrumu rizqa bidzambi yusibu. Allah itu mengharamkan rezeki karena dosa yang diperbuat. Ya, karena dosa yang telah diperbuat. Setiap kita itu punya rezeki. Bahkan kita nggak tahu rezeki kita itu datang dari mana, tapi rezeki tahu siapa pemiliknya. Setiap kita tidak tahu rezeki itu datang dari mana, tapi rezeki itu tahu siapa pemiliknya. Ya. Karena rezeki itu mau datang kepada kita dan kita sedang maksiat, rezeki itu minggir, nggak jadi datang. Sampai kemudian kita bertobat, kita kembali balik lagi, Allah datangkan rezeki lagi. Ya. Rezeki itu jangan dibayangkan kayak uang. Kan rezeki kan di benaknya hanya uang, gitu. Bukan hanya itu. Rezeki sehat, rezeki kemudahan, rezeki kenyamanan, rezeki ketenangan, rezeki apapun, ya itu masya Allah rezeki. Kemudahan itu juga rezeki loh. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى, barang siapa yang memberi, وَاتَّقَى, bertakwa, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, membenarkan kebaikan, ay al-jannah, membenarkan balasan kebaikan Allah, membenarkan jannahnya Allah, membenarkan kebaikan-kebaikan Allah, fasayassiruhu, Allah mudahkan lil yusra, untuk mendapatkan kemudahan. Dimudahkan untuk mendapatkan kemudahan. Wa amma man bakhila wastaghna, siapa yang pelit dan merasa cukup, bakhil, merasa cukup, wa kadzdzaba bil husna, mendustakan kebaikan, mendustakan balasan-balasan Allah, ya. Fasanuyassiruhu, Allah mudahkan juga baginya lil usra, untuk mendapatkan kesulitan. Allah memudahkan untuk mendapatkan kesulitan. Itu ngeri sekali. Orang yang dapat kesulitan aja pengen dimudahkan kok. Ini dimudahkan untuk mendapatkan kesulitan. Alhamdulillah. Makanya nggak rampung-rampung, makanya nggak selesai-selesai, makanya selalu aja ada masalah.
Ya, masalah satu, masalah dua, masalah tiga, stres, pusing. Jangan-jangan apa? Jangan-jangan ada maksiat di situ. Ya. Di antara pengaruh buruk maksiat adalah hirman ta'ah, menghilangkan ketaatan. Falau lam yakun lidzanbi uqubatun illa yasudda an ta'atin takunu badal. Maka andai tidak ada balasan dosa, tidak ada balasan hukuman dari maksiatnya seseorang itu, ya, maka balasannya adalah yaqta'u tariqa ta'atin ukhra. Hukumannya itu adalah dihalangi untuk menjalankan ketaatan berikutnya. Dan kalau masih maksiat lagi, dihalangi dari ketaatan berikutnya lagi. Jadi sulit untuk menjadi orang soleh, sulit. Ya, untuk sampai pada masjid itu dihalangi banyak sekali karena maksiatnya, dan dia tidak ada sungguh-sungguh untuk tobat, dia tidak ada sungguh-sungguh untuk menjadi baik. Selalu ada halangan itu untuk menjadi taat, itu sulit. Ya, aku kok jadi orang baik kok sulit banget sih. Aku jadi wanita yang solehah kok sulit banget sih. Aku mau jadi laki-laki yang soleh kok sulit banget sih. Sudah ilmu nggak paham, solehnya enggak, sholatnya ya sebisanya. Itu nggak pernah dalam dirinya berpikir begitu, nggak pernah. Seolah-olah biasa saja. Jadi berlalu. Karena apa? Karena nggak turun hidayah bagi dirinya. Maka pada setiap amalan ketaatan yang kita lakukan, di situ ada nilai hidayahnya. Bagi pelaku maksiat siapapun di antara kita, jangan sampai maksiat yang dilakukan itu belum ditaubati, belum diistighfari. Bismillah, amalan-amalan Ramadan yang telah kita lakukan kemarin menjadi PR kita bersama agar diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang baik bisa istiqomah, amalan yang salah bisa dievaluasi dan kemudian diperbaiki. Jadi apa yang membuat kita semuanya itu tadi terhalang? Karena adanya maksiat. Ya, terakhir dikatakan oleh Al-Imam Al-Qanuji rahimahullah, man dama kasaluhu khaba amaluhu. Barang siapa yang terus-menerus dalam kemalasan, maka harapannya akan sia-sia. Man ta'awwadal kasal wa ma ila raha faqad raha fa hubbal huwaina yusibun nasab. Barang siapa yang terbiasa malas dan terlalu cenderung pada kenyamanan, maka ia akan kehilangan kenyamanan itu sendiri. Sebab mencintai kelambatan hanya akan menghasilkan kelelahan. Saya jadi ingat TikTok yang viral dari satu kata-kata Raja Dubai itu ya. Ayahku, kakekku dulu naiknya onta, aku dan anakku naiknya Land Cruiser ya, Land Cruiser. Nanti cicitku naiknya sudah Mercedes Benz. Tapi nanti cicitku akan naik onta lagi. Kelemahan melahirkan kekuatan, kekuatan melahirkan kenyamanan, kenyamanan masih melahirkan kenyamanan, kenyamanan melahirkan kelemahan. Ada generasi perintis, ya, generasi perintis. Mahasiswa itu ada generasi yang rajin, ada generasi prestasi. Tapi nanti ingat, akan diuji juga dengan mahasiswa generasi perusak. Naudzubillah, semoga jangan sampai. Mahasiswa generasi hula-hulu, tahu hula-hulu ya? Lula-lula tahu hula-hula? Itu bahasa mana ya? Bahasa Semarang. Ya. Apa mahasiswa yang wah ini generasi kok gagal semuanya, akan diuji dengan yang demikian itu. Kalau instansi itu ada generasi perintis, ya, kemudian generasi penerus, ya, generasi penikmat, masih generasi penikmat, nanti ada generasi perusak, ada generasi penjual, dan akhirnya dijual itu aset karena nggak bisa meneruskan.
Bismillah, kita berdoa bersama. Semoga Unima semakin hari semakin maju, semakin jaya. Mahasiswanya setiap generasinya menjadi generasi yang solihah, generasi yang sukses dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga hikmah di kajian pagi hari ini membawa manfaat untuk diri saya pribadi dan kita semuanya. Tetap selalu ridho, jauhi kemaksiatan, jauhi kemalasan. Semoga keberkahan senantiasa menanti kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nun wal qalami wa ma yasturun wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.